Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebelumnya kita berbicara tentang penurunan eh, Navier-Stokes equation, maka sekarang kita akan mempelajari bahwa tadi dari kita punya persamaan umum yang mengatur semua fluida. Sekarang kita masuk ke terus persamaan yang mengatur gelombang apaan sih? Jadi pada dasarnya teori gelombang itu digunakan untuk mendekati kondisi real di lapangan. Seperti kita tahu, kalau di alam itu kan sangat acak, random dia. Jadi para saintis, kita para engineer mencoba memprediksi bagaimana karakteristik gelombang di lapangan itu kalau kita taruh dia di atas paper. Kira-kira apa sih persamaan yang paling bisa mendekati kondisi real? Kita memunculkan teori-teori. Nah, ada beberapa teori yang sering yang udah common, udah biasa untuk dipakai di dunia engineering. Yang paling sering tuh ini. Yang pertama yang disebutkan di sini, yang pertama adalah linear wave theory atau disebut juga small amplitude wave theory. Kenapa? Karena dia emang berlaku buat small amplitude. Amplitudenya kecil. Yang kedua ada, jadi yang tadi ini yang pertama ini disebutnya juga linear airy wave theory. Jadi dia linear. Jadi semua persamaannya cuma mengandung matematika yang linear doang, nggak ada tuh kali-kalian. Bukan, nggak ada yang sifatnya eksponensial, pangkat-pangkat, nggak ada. Yang kedua adalah non-linear wave theories. Ada Stokes, salah satunya, dan yang lainnya. Ada yang teori-teori lain juga. Ada yang disebut conoidal wave theory, ada strip function theory, ada Fourier approximation, ada Boussinesq equation. Kembali, ini banyak. Jadi teman-teman nanti kenapa ini harus dipelajari adalah ketika kita nanti berhadapan dengan, kebanyakan nanti kita pasti akan pakai software ketika sudah nanti di dunia industri. Maka biasanya di software itu akan ditanya sama si softwarenya, kamu mau pakai teori gelombang yang mana? Teori gelombang Airy, teori gelombang Stokes, teori gelombang Boussinesq, teori gelombang conoidal, itu ada pilihannya. Nah, jadi kita sebagai engineer harus tahu kenapa kita memilih linear Airy wave theory, kenapa kita memilih Stokes, dan itu gunanya kita mempelajari ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, nanti apa sih perbedaan pertama, perbedaan Airy wave theory dengan yang lain. Kalau kita lihat tuh kurang lebih gini nih, Airy wave theory itu dia gelombangnya landai, Stokes lebih lancip, conoidal dia lebih lancip lagi, solitary wave ini untuk gelombang yang cuma satu. Apa namanya? Contohnya adalah gelombang tsunami. Dia nggak bisa diprediksi dengan air wave, dengan Stokes wave, dengan conoidal waves. Ntar kita belajar. Jadi apa sih pada dasarnya yang disebut dengan teori gelombang itu? Teori gelombang itu pada dasarnya itu satu set persamaan matematika. Nah, kita itu ingin tahu, ingin menggambarkan tadi gelombangnya tinggi naiknya seperti apa. Terus dia kira-kira bisa memprediksinya kembali kecepatannya seperti apa, energinya gimana, gitu. Nanti kalau dia kena kena dasar lautan gimana. Jadi itu ada, kita ingin mengetahui persamaan matematika yang bisa menjelaskan tiga ini. Yang pertama adalah bentuk gelombangnya, permukaan seperti saya dibilang. Terus berikutnya kira-kira gerak gelombang itu gimana sih? Gerak partikel kalau misalnya di dalam gelombangnya seperti apa? Yang ketiga, kita ingin tahu perubahan si gelombang ini kalau dia datang ke pantai. Itu kan ngaruh kan? Apalagi kita nanti yang sebagai port engineer yang dia berkutatnya terutama di tepi pantai. Oke, jadi itu intinya. Nah, linear wave theory ini sering disebut linear airy wave theory. Kenapa? Karena dia terutama yang mengembangkannya adalah ini nih, Mas George Airy. Si Mas George ini udah lama banget, 1800. Jadi teori ini tuh udah dari dulu. Amerika itu, nih terutama orang Amerika, dia sudah mempelajari teori tentang gelombang ini dulu banget. Kenapa? Terutama karena ini dulu dipakai buat perang. Mereka tuh ingin tahu kalau kita nyerang ke orang lain, kapal kita nih yang udah didesain mahal, gimana caranya biar bisa landing ke sana, troops kita yang matinya nggak banyak, troops kita banyak yang bisa hidup sehingga bisa nyerang.
Terus throat kita ketika mau menyerang itu nyaman. Nah, makanya teori gelombang ini dipelajari. Sebenarnya salah satu tujuan utamanya dari dulu untuk memenangi perang. Tapi alhamdulillah bergerak ternyata dipakai buat dunia engineering. Oke. Jadi linear air wave theory ini dia cuma berlaku untuk, bukan cuma berlaku, dia bagus banget kalau dipakai di air dalam. Apa itu air dalam? Nanti ada perbandingannya, itu satu. Yang kedua, kalau perbandingan antara L dengan H, L itu adalah panjang gelombang, H itu adalah tinggi gelombang, dengan L yang lebih besar dibandingkan panjang gelombang. Kita kembali ke gambar ini, lihat. Makanya dia untuk air wave itu gelombangnya cuma berlaku untuk yang landai. Kalau untuk gelombang udah tinggi, yang udah kayak mendekati kayak misalnya di daerah-daerah setelah breaking zone, teman-teman pasti tahu breaking zone itu apa. Itu nggak berlaku lagi gelombang airi. Makanya kita mungkin nanti pakai stock waves atau conoidal waves. Nah, dari situ kita punya apa sih, bahwa seperti kita tahu bahwa si airy wave ini dia bukan airy wave, maaf. Gelombang itu pada dasarnya dia turun naikkan. Jadi dari situ orang sudah tahu bahwa ternyata ini pasti sebuah fungsi yang periodik. Jadi orang ngambil tahu bahwa ternyata nanti pasti yang bisa mendekati periodik itu adalah fungsi kosinus. Apakah ada fungsi lain sebagai sinus dan kosinus? Ada, cuma untuk mempermudahnya pakai sinus kosinus, ini pakai cos nih. Nanti kita punya di teori linear wave air ini persamaan muka gelombangnya berdasarkan fungsi tinggi gelombang dibagi dua. Ini pokoknya dia punya yang namanya disebut bilangan gelombang, disebutnya K, 2V per L, L itu panjang gelombang. Oke. Disebut nanti juga ada dia punya radian frekuensi gamma, 2V per T, T-nya itu adalah periode gelombang. Ini nanti penjabaran apa aja sih notasi yang dipakai di gelombang teori airi. Kita lihat. Pertama kita lihat panjang gelombang. Panjang gelombang itu adalah jarak dari satu puncak ke puncak. Ini kayaknya di pelajaran ini harusnya udah diajarin, tapi kurang lebih sama. Oke. Terus periode gelombang. Periode gelombang itu jarak dari satu gelombang, sehingga dia dari satu gelombang nih, dari puncak, jarak dari satu puncak untuk ketemu satu puncak lagi. Untuk dia jadi puncak lagi, kan dia jalan nih dari puncak, si titik ini jalan terus ke bawah, terus ke lembah, terus jadi puncak lagi. Satu waktu tempuh dari satu puncak ke puncak itu disebut wave period, periode gelombang. Angular frekuensinya tadi, radian frekuensinya 2V per T. C-nya adalah kecepatan gelombang. Kecepatan gelombang ini wave speed, celerity. Ada yang disebut wave height. Wave height itu dari dari lembah dihitung ke puncak. Oke. Ada yang disebut amplitude. Amplitude adalah setengahnya dari tinggi gelombang. Nah, kita nanti juga punya yang disebutnya ini namanya eta. Eta itu adalah fungsi matematika yang menjelaskan posisi muka air pada waktu tertentu. D adalah local water depth, dihitung dari MSL. U dan W ini adalah kecepatan kecepatan dari partikel air arah X dan Y gitu. Ini eta dan ini apa nyebutnya ya? C dan silon itu horizontal, vertikal, posisi horizontal dan vertikal dari partikel air pada kondisi tergantung waktu tertentu. Oke. Apa sih asumsi yang yang kita pakai untuk di linear air wave theory ini? Yang pertama adalah ada beberapa. Yang pertama satu, bahwa water itu dia incompressible. Seperti yang kemarin Navier-Stokes, dia juga incompressible. Sebenarnya ini kembali nggak cuma asumsi, tapi emang kondisi realnya juga gitu, bahwa water itu incompressible. Itu satu. Yang kedua, terus berikutnya panjang gelombangnya lebih besar dari 3 meter, sehingga efek kapilaritas bisa diabaikan. Itu yang pertama. Yang kedua,
flow-nya irrotational. Jadi yang seperti yang di sebelumnya dijelaskan bahwa si partikel airnya itu tidak mengalami rotasi.